Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh. Tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Apakah benar yang diucapkan oleh beliau ini? Jadi teman-teman harus tahu bahwa kafir atau non-muslim itu ada dua jenis. Ada yang dakwah Islamnya itu sampai pada dia, dan ada yang tidak. Yang tidak ini nanti dikenal dengan istilah ahlu fatrah. Dan dalam kasus ini ada 3 pendapat ulama. Saya jelaskan nanti. Kalau dakwah Islam sudah sampai pada dia, maka ada 2 jenis vonis. Ada yang mutlak atau umum, dan ada yang muayyan, ini person. Detail tentang ini semua dengan referensinya saya jelaskan di video yang panjang, ketik kata video di komentar. Saya lanjutkan. Jadi dalil-dalil yang menegaskan bahwasanya agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, dan juga contohnya di surat Al-Maidah ayat 72 bahwa orang yang meninggal kafir itu diharamkan untuk masuk surga. Banyak sekali dalil-dalil seperti ini. Ini semua adalah vonis yang sifatnya umum, mereka dimasukkan di neraka. Tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, vonis yang mutlak atau umum tidak berkonsekuensi otomatis memvonis secara person semua orang secara general. Alias, vonis secara orang per orang tidak boleh dilakukan kecuali yang namanya disebut di dalam Quran maupun sunnah. Artinya apa? Kita tidak tahu apakah dia di surga atau di neraka. Yang kita bisa sampaikan, kalau dia meninggal dalam kondisi kafir, maka dia masuk neraka. Tapi kita tidak memvonis secara person, fulan di neraka. Tidak boleh. Makanya saya tidak setuju dengan disampaikan oleh Gus Islah tadi. Kita tidak tahu Thomas Alva Edison di akhir hayatnya apakah dia sampai dakwah Islam pada dia atau tidak. Tambah lagi, ketika dia sebut masa masuk neraka, berarti otomatis akan mau bilang dia divonis surga. Nah, meyakini orang masuk surga atau neraka itu tidak boleh kecuali dengan dalil yang tegas. Maka yang bisa kita sampaikan seperti ini. Andai kata pun masuk di ahlu fatrah, tidak sampai dakwah Islam padanya, maka di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat sebagian ahli kalam, madhab Hanafi dan Hambali, mereka mengatakan mereka di neraka. Pendapat Ibnu Hazm An-Nawawi, Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar, mereka di surga. Sedangkan pendapat yang dipilih para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan lain-lain, mereka diuji di hari kiamat. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdul Razzaq, juga At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Hadisnya dinilai sahih oleh Ibnu Taimiyah, di mana Allah perintahkan ahlu fatrah, juga orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka, untuk masuk ke dalam api. Apabila mereka taat, maka api tadi terasa dingin dan selamat untuk mereka. Sedangkan kalau mereka tidak taat, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, agama adalah keimanan. Keimanan itu di atas logika. Keimanan itu lebih tinggi daripada logika. Kenapa? Karena logika kan asalnya atau dasarnya dari akal manusia yang terbatas. Nah itu, kalau agama Islam itu suatu keyakinan dasarnya dari wahyu, yaitu kitab suci Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita imani. Kalau kitab atau wahyunya ngomong seperti itu, kita imani, kita percayai, kita yakini. Ya, itu. Kalau logika kan itu manusia terbatas sekali ya.